Halo guys, ketemu lagi di Lincung Studio. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah desain teks efek, yaitu berupa teks pecah seperti gambar di halaman. Oke, kali ini kita memerlukan satu bahan, yaitu berupa gambar, yaitu tembok tua. Kalian bisa cari di internet dengan shortcut, yaitu dengan keyword saya, dengan keyword yaitu alt gray background. Nanti akan ada banyak, teman pilih salah satu, yaitu 29 plus gray wallpaper background. Teman-teman bisa download dan kita akan memberikan background ini pada teks, nantinya akan seperti gambar di layar. Oke, seperti biasa kita mulai tutorialnya. Untuk langkah pertama, kita membuat sebuah halaman kerja baru. Di sini teman-teman bisa pilih file, menuju ke file, pilih new, dan kita pilih preset HD. Di sini untuk ukurannya yaitu 1280 pixel kali 720 pixel untuk resolusi 200. Oke, jika sudah kita klik OK. Seperti ini teman-teman. Langkah pertama, kita buat background terlebih dahulu. Kita pilih solid color, kita pilih warna hitam tua, kita oke. Di sini kita memerlukan satu teks atau satu yang akan kita edit nanti. Misal di sini saya ada tulisan DSGN atau desain. Nah, di sini dalam versi karya ini kita akan membuat mungkin sedikit aja sebagai contoh untuk teman-teman, yaitu misal di sini kita ambil DS maksud kami. Kita buat teks ini aja karena hanya untuk contoh buat teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa Ctrl T seperti ini, Ctrl T. Nanti akan muncul seleksi atau kotak yang ada poin-poin. Kita pencet shift dan kita perbesar teman-teman. Nah, sudah diperbesar secukupnya. Nanti kita bisa langsung pencet enter. Oke, di sini kita bisa pencet Ctrl A, kita centerin dengan mencet tool yang atas ini. Sudah itu kita bisa pencet Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kita kembali ke teks layar teks maksud kami. Kita klik kanan teman-teman. Oke, di sini kita pilih resize type, kita klik dan nanti otomatis gambarnya atau teksnya akan menjadi gambar bitmap seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita memerlukan satu lagi tool, yaitu bernama polygon lasso tool. Teman bisa klik kanan pada lasso tool, kita pilih polygon lasso tool teman-teman. Nah, di sini dari yang sudah ada ini kita bisa langsung mengedit teks untuk memberi efek pecah-pecah seperti ini. Untuk caranya kita langsung saja pada bagian-bagian yang mungkin teman-teman ingin dipecahin begitu. Misalnya di sini kita klik satu kali, ingin klik satu kali lagi, dan kita posisikan dan kita sambungin, maksud saya kita sambungin pada yang awal tadi. Dan nanti otomatis jika sudah tersambung akan ada seleksi hidup seperti ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita bisa pilih move tool dan kita bisa menggeser, klik dan geser seperti ini teman-teman. Nanti otomatis dari seleksi kita akan terpecah seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa duplikat dari yang telah kita buat tadi. Kita bisa pencet Ctrl J, jangan lupa Ctrl ditekan lalu pencet J, dan nanti otomatis dari teks atau dari yang kita seleksi nanti akan terpisah menjadi satu seperti ini. Jadi nanti satuan gitu. Oke, kita bisa mungkin kita mulai lagi untuk memecah-mecah teks ya. Nah, di sini untuk trik teman-teman. Di sini untuk pertama kalinya kita buat pecahan yang besar dulu.
Nanti untuk yang selanjutnya kita buat pecahan-pecahan yang lebih kecil lagi, lebih detail lagi, jadi begitu. Nah di sini kita buat pecahan yang besar-besar. Kita mulai lagi. Oke, misal di sini kita buat yang bagian sini, kita kembali ke move tool, kita gunting. Teman-teman bisa kembali lagi ke layar awal, teman-teman. Jangan klik pada layar yang telah tercopy, tapi pada teman pilih objek yang kita pecah, objek aslinya. Nah di sini kita bisa gunting atau bisa seperti ini, kita bisa pisahin. Kita Ctrl J lagi, kita kembali ke DS atau ke layar awal tadi, layar utama. Kita bisa pecah lagi, teman-teman. Kita kembali ke move tool, kita gunting seperti ini, kita Ctrl J, kita kembali ke move tool lagi, kita seleksi lagi, kita ke move tool, kita geser seperti ini, kita Ctrl J, dan kita lakukan lagi untuk yang bagian teks lain. Oke, sambil menyeleksi, teman-teman, ada tips atau ada tips bagi teman-teman, yaitu gimana di sini diperlukan semacam rasa untuk membuat teksnya lebih hidup gitu. Jadi teman-teman bisa latihan terlebih dahulu, bisa latihan mengira-ngira atau mencari referensi tentang gimana sih efek pecah itu. Nanti kalau teman-teman asal-asalan memotong, nanti jadinya tidak natural begitu. Jadi pecahnya itu tidak natural. Oke, kita buat lagi. Ctrl J, kembali ke DS, kita pilih polygon lasso tool, kita pecah lagi, teman-teman. Kita ke move tool, seperti ini, Ctrl J. Nah di sini kan teman-teman sudah lihat teksnya sudah terpecah-pecah seperti ini. Nah di sini sudah kita membuat pecahan yang besar. Nah di sini kita buat untuk yang detail, yaitu pecahan-pecahan kecil, partikel-partikel kecil yang nanti sebenarnya kecil ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau tidak ada begitu. Jadi kalau tidak ada pecahan kecil atau partikel kecil, nanti desain kita atau teks efeknya tidak terasa. Jadi dibutuhkan pecahan-pecahan kecil atau partikel-partikel kecil untuk membuat desain lebih realis lagi. Oke, caranya sama aja kayak tadi, tapi kita mencari bagian-bagian kecil, mungkin seperti ini. Kita ambil yang bagian pojok seperti ini, kita ambil ke move tool, teman-teman, dan kita geser seperti ini. Jika sudah, kita bisa Ctrl J, dan nanti seperti ini. Kita buat lagi, kita cari lagi untuk pecahan-pecahan kecil. Misal di sini, bagian sini, kita kembali ke move tool, kembali ke DS, kita gunting, teman-teman, kita Ctrl J, kembali ke DS, kita cari lagi. Usahakan ini ya, gambarnya bervariasi, jangan monoton, jangan ukuran-ukuran itu aja. Jadi bisa teman kombinasikan sendiri, bisa kombinasikan dengan yang mungkin ada agak yang besar,
ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa merasakan sendiri. Oke, di sini kita ambil seperti yang sini, kita balik move tool, kita disisit, Ctrl C, move tool CS, dan kita geser, Ctrl C teman-teman. Dan mungkin seperti ini teman-teman, udah cukup, kita sudahin aja. Tapi teman-teman jaga ingin realistik, lebih keren lagi, teman bisa pecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil banyak. Jadi kita di sini pakai yang ini aja, udah cukup. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita bisa kembali ke move tool. Di sini kan teman bisa lihat pada layer ada banyak sekali layer yang telah kita copy. Nah, di sini kita bisa pencet Ctrl dan pilih semua layer yang telah tercopy tadi atau yang telah terduplikat. Nah, ini teman-teman sangat penting ini nanti untuk menambah realis dari desain. Oke, setelah ini kita bisa klik kanan, kita pilih group from layer, kita namain pecah, kita oke. Di sini sudah ada seperti ini ya pecahannya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa masukkan dari yang saya suruh download tadi, yaitu old gray background. Nah, di sini jadi gunanya untuk tekstur. Oke teman-teman, kita bisa memasukkan, kita tarik atau drag ke Photoshop atau dalam halaman. Nah, di ini sudah seperti ini, kita bisa resize atau perkecil, kita posisikan pada teks. Oke, sudah, kita bisa enter. Oke, di sini teman-teman bisa pilih untuk modenya menjadi mode multiply. Jadi nanti otomatis dari tekstur akan masuk ke dalam teks seperti ini. Nah, di sini teman-teman bertanya kan, kenapa sih kok ada kita mengcopy dari partikel atau pecahan tadi, padahal di sini tidak ada efeknya begitu. Jadi begini, nanti kita akan membuat sebuah shadow pada pecahan-pecahan ini. Jadi nanti biar terlihat realistik, kita kasih shadow agar pecahannya lebih realis lagi begitu. Oke, caranya gimana? Teman-teman bisa klik kanan pada grup pecah tadi yang telah kita copy tadi, klik kanan dan kita pilih convert to smart object. Kita pilih, nanti otomatis layarnya akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, sudah ini kita bisa menuju ke layer style, teman-teman menuju ke FX, icon tuliskan FX. Di sini kita klik satu kali, kita pilih drop shadow. Oke, di sini kan teman bisa lihat ada bayangan-bayangan di bawah dari pecah-pecahan tadi. Untuk spread kita kasih 26, untuk size 18, untuk distance 0, kapasitinya 80. Ya, seperti itu teman. Kita bisa langsung klik OK. Dan ini bedanya teman, kalau tidak ada drop shadow-nya, flat sekali. Kalau ada drop shadow-nya nanti akan terlihat lebih 3D lagi. Nah, begitulah teman-teman sekilas tutorial dari Rincung Studio, sangat gampang sekali. Nanti untuk yang kembangan atau untuk hiasan-hiasan seperti ini atau lighting seperti ini, kalian bisa tambahin sendiri. Oke, sekian dulu tutorial hari ini untuk text effect, yaitu membuat pecahan dengan Photoshop. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Jika teman-teman masih kebingungan atau kesulitan, mungkin bisa komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng. Dan seperti biasa, selamat berkarya.